A. Peran TIK dalam pembelajaran. Berkembangnya TIK juga berperan dalam hal mengelola institusi pendidikan. Peran yang dimaksud adalah memudahkan institusi pendidikan untuk menyediakan layanan informasi untuk para peserta didik, seperti informasi tentang biaya pendidikan, kurikulum, pembimbing, dan sebagainya. 1. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi TIK. Pertama adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi mengadakan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. 2. Manfaat TIK memungkinkan seorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja, memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan, meningkatkan produktivitas, memudahkan pembelajaran, dan membantu dalam menjalankan bisnis. 3. Utama teknologi. Teknologi pada awalnya diciptakan oleh manusia bertujuan untuk membuat kehidupan menjadi semakin mudah, efisien, dan nyaman. Kehidupan manusia tidak terlepas dari peran teknologi. Masyarakat pada era saat ini sangat memanjakan dengan berbagai macam fasilitas. Konsep matematika. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besar struktur ruang dan perubahan. Berikut ini sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpan dalam sebuah memori-memori. Di sini bisa juga jadi memori komputer. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang pertama yang menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyiapkannya dalam sebuah memori. Komputasi modern digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Contoh perhitungan komputasi modern. Yang pertama, akurasi, kedua kecepatan, ketiga problem volume besar, yang keempat modeling, yang kelima kompleksitas. Karakteristik komputasi modern. A. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth. B. Komputer maupun jaringan tidak terdeteksi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. C. Komputer-komputer penyedia sumber daya heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta yang terpasang. Komputasi modern menggunakan perhitungan dengan menggunakan komputasi yang canggih pada komputer terstruktur tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah. Perhitungan efektif dan afiah dengan sains dapat dilihat komputasi modern dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti berikut. Manfaat komputasi modern: akurasi, kecepatan, problem volume besar, dan modeling dan kompleksitas. 3. Macam-macam komputasi modern. Yang pertama, mobile computing. Yang kedua, grand computing. Yang ketiga, cloud computing. Secara umum, strategi pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Poila 1973. Menurut Poila, untuk memecahkan masalah dengan mudah, diperlukan untuk memahami masalah terlebih dahulu, lalu perancangan masalah, dan melaksanakan rencana. Yang keempat, melihat kembali, mencari yang manakah yang dapat diperbarui atau diperbaiki, dan menggunakan cara lain untuk mendapatkan hasil dan mengecek hasil apakah sama atau berbeda. Jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikutlah langkah-langkah berikut. 1. Membuat submasalah. Kedua, cobalah untuk mengenal sesuatu yang dikenal masalah dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. 3. Cobalah untuk mengenal pola dengan mencari karakteristik keseluruhan. 4. Gunakanlah analogi dari masalah tersebut. 5. Memasukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. 6. Buatlah kasus. 7. Mulailah dan akhiri yang yaitu dengan menganalisis bahagian di mana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai.
Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif yang digunakan benar. 1. Melihat kembali hasil. 2. Melihat kembali alas-alas yang digunakan. 3. Menemukan hasil lain. 4. Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain. 5. Menginterpretasikan masalah kembali. 6. Menginterpretasikan hasil. 7. Memecahkan masalah baru. Menentukan kelulusan siswa. 1. Program menentukan kelulusan siswa. 2. Usaha memasukkan nama siswa. B. Usaha memasukkan nama siswa pertama. C. Usaha memasukkan nilai siswa pertama. D. Nama dan nilai dimasukkan berulang-ulang sesuai jumlah siswa. D. Jika nilai siswa 75 atau lebih dinyatakan lulus. F. Sedangkan jika nilai siswa kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus. Untuk membuat program penentu kelulusan siswa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Pastikan di komputer telah terinstall software DevC. B. Pilih menu file New, Source File Central, dan N pada keyboard. C. Simpan file itu pada tempat dana. D. Simpan file itu pada tempat dan nama yang kamu inginkan. D. Ketika code programnya. E. Pilih menu execute compile dan run. Tekan F9 pada keyboard. F. Berikut output yang ditampilkan dari gambar program di atsaram di atas.